Bagian selanjutnya dari video ini adalah implementasi ilmu teknik mesin dalam penanganan perubahan iklim yang akan dibawakan oleh saya, Gazi Diki. Ilmu teknik mesin dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah manufaktur, yang ketiga adalah material, dan yang terakhir adalah konversi energi. Mitigasi perubahan iklim. Desain kita dapat melakukan mitigasi dengan cara mendesain kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Di sini ramah lingkungan berarti bahwa kendaraan tersebut mengeluarkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan perubahan dari sistem bahan bakar kendaraan tersebut yang semula berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar elektrik sehingga tidak menghasilkan gas-gas buangan. Selain itu juga kita dapat membuat kendaraan yang lebih efisien dengan cara simulasi bentuk kendaraan sehingga bentuk kendaraan tersebut lebih aerodinamis. Segi material kita dapat melakukan mitigasi dengan cara merubah proses pengolahan logam yang berada di industri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kembali panas yang masih tersisa dari pengolahan material sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Selain itu juga kita dapat menggunakan kembali zat-zat yang hasil produksi dari material ini sehingga zat-zat ini tidak mencemari lingkungan dan tidak menghasilkan gas-gas polutan yang dapat menghasilkan gas rumah kaca yang berlebihan. Segi manufaktur, kita dapat membuat suatu kebijakan green factory, di mana kebijakan ini akan mengatur berapa jumlah energi yang dapat digunakan oleh suatu pabrik serta sumber-sumber energi yang terbarukan yang harus digunakan oleh suatu pabrik. Selain itu juga, kebijakan ini bisa juga mengatur pengolahan zat-zat hasil sisa produksi, sehingga zat-zat ini bisa didaur ulang dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Mitigasi di bidang konversi energi dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan renewable energy dengan lebih optimal. Seperti contohnya pembangkitan listrik di pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan tenaga-tenaga yang terbarukan seperti air, angin, dan surya. Selanjutnya adalah adaptasi dari efek-efek yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Desain, kita dapat melakukan adaptasi dengan cara melakukan desain portable hospital dan survival pod yang akan sangat berguna untuk digunakan sebagai survival equipment dalam menghadapi bencana-bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim, seperti kenaikan air laut, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Adaptasi di bidang material akan difokuskan terhadap pencegahan korosi yang dihasilkan oleh hujan asam, di mana pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara material coating dengan berbagai macam zat, maupun pelapisan material seperti material galvanizing yang melapisi logam dengan seng. Pada bidang manufaktur, adaptasi dapat dilakukan dengan cara melakukan optimasi terhadap mesin-mesin manufaktur, sehingga mesin ini dapat memenuhi ledakan permintaan emergency equipment apabila terjadi bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Selain itu juga kita dapat melakukan instalasi terhadap emergency equipment seperti pompa di industri-industri agar industri tersebut tetap berjalan maupun terdapat bencana seperti banjir yang menyerang area sekitar industri tersebut. Adaptasi di bidang konversi dapat dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam inovasi, seperti pembuatan personal emergency power generator, di mana power generator ini akan sangat berguna apabila terjadi bencana, seperti contohnya bencana banjir, di mana kita dapat memanfaatkan arus air yang berada di banjir tersebut untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat terjadinya berbagai macam bencana, seringkali terdapat pemadaman listrik terpusat yang dilakukan oleh PLN. Kali ini saya akan membahas mengenai siklon tropis.
di mana siklon tropis ini seharusnya tidak melewati Indonesia. Namun, akibat perubahan iklim yang terjadi di sekitar Indonesia, siklon tropis ini sekarang melewati Indonesia, sehingga menghasilkan berbagai macam cuaca buruk serta badai yang berada di Indonesia. Tentu saja hal ini dapat dicegah, serta kita dapat melakukan adaptasi mengenai hal ini dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan penggunaan renewable energy secara optimal di Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan eco-friendly vehicle di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat jumlah kendaraan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan gas-gas buangan yang menghasilkan efek rumah kaca yang sangat buruk di Indonesia. Selain itu juga untuk beradaptasi, kita dapat melakukan desain terhadap emergency power supply sehingga kita dapat memiliki tenaga listrik walaupun terjadi pemadaman ketika bencana ini terjadi. Survival kits juga sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai macam cuaca buruk maupun bencana yang akan dihasilkan oleh perubahan iklim ini. Karena dengan survival kit ini kita akan memiliki tingkat probabilitas keselamatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah damage prevention, di mana damage prevention ini dapat kita lakukan dengan cara seperti contohnya adaptasi di industri, di mana industri sekarang memiliki emergency equipment seperti pompa-pompa yang akan dapat memompa air yang dibawa oleh banjir sehingga industri tersebut tetap dapat beroperasi dengan optimal. Best practice yang dapat kita jadikan sebagai contoh di sini adalah negara Costa Rica, di mana negara ini menghasilkan energi listriknya 97% dari sumber-sumber energi yang dapat terbarui. Seperti contohnya adalah sumber energi angin, sumber energi geotermal, maupun sumber energi air. Di sini, negara Costa Rica memiliki suatu benefit yang sangat besar karena memang negara Costa Rica ini memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Yang berarti bahwa Indonesia juga dapat melakukan dan mengaplikasikan hal yang sama. Karena kita juga memiliki sumber geotermal yang sangat besar, sumber angin yang sangat besar, dan sumber air yang juga sangat besar. Oleh karena itulah, dari sini kita dapat mencontoh negara Costa Rica dan pada kedepannya kita juga dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan serta meningkatkan dan mengoptimalisasi penggunaan renewable energy yang berada di Indonesia. Sehingga pada nantinya Indonesia dapat mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim serta mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk ke depannya.